Selamat sore teman-teman sekalian. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang ahli atau sangat apresiasi terhadap masalah pertanahan. Di sebelah kiri saya ini Bapak Rianta. Beliau ini adalah anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Kebetulan beliau ini di Komisi 2 yang antara lain menangani masalah pertanahan. Kemudian beliau ini juga adalah ketua gerakan Jalan Lurus. Wah, luar biasa ini Pak Rianta ini. Kemudian beliau ini juga adalah ketua gerakan anti mafia tanah. Selamat sore Pak Rianta. Selamat sore. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Dr. Andreas SH SIK MM. Beliau ini aktif di advokat yang khusus juga atau tertarik juga menangani masalah pertanahan. Ya. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore. Ya. Untuk yang pertama ya, saya akan bertanya nih sedikit nih kepada Pak Rianta nih. Pak Rianta, kalau kita amati ya di negara kita ini atau di lapangan ya, banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tanah. Bagaimana itu pandangan Pak Rianta terhadap kasus-kasus masalah pertanahan ini? Malah katanya kata Pak Presiden cenderung ke arah ada banyak mafia tanah. Silakan Pak. Baik, jadi menurut pandangan saya, pengamatan saya selama ini memang banyak persoalan-persoalan konflik pertanahan, kemudian sengketa pertanahan, kemudian juga kalau dalam bahasa hukum kejahatan pertanahan. Tapi dalam bahasa masyarakat yang lebih ngeri lagi, banyaknya kejadian-kejadian yang itu dilakukan oleh mafia. Jadi kalau mafia itu tentu terorganisir. Nah, saya melihat bahwa persoalan-persoalan kejahatan pertanahan khususnya itu sudah tidak lagi merupakan satu persoalan antar individu. Tapi saat ini sudah merupakan persoalan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Ya. Nah ini kan pemikiran Pak Rianta ini kelihatannya kan mungkin yang sampailah ke telinga Presiden ya. Mudah-mudahan. Sehingga Presiden kita Pak Jokowi ya, waktu pertama beliau menjadi Presiden, mereka sangat perhatian terhadap masalah tanah. Sehingga waktu itu Pak Presiden ya mengeluarkan Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria ya. Kemudian waktu itu Pak Presiden ya sangat membantu rakyat. Waktu itu beliau menekankan untuk membuat sertifikat tanah melalui PTSL dengan gratis. Tuh, gratis, gratis. Tidak boleh ini ada pungli sedikit pun. Ini bagaimana tanggapan Pak Rianta? Baik, jadi kalau berbicara Presiden kita Pak Jokowi, saya akan mengatakan secara subjektif bahwa Pak Jokowi ini anak ideologis Bung Karno. Kemudian juga berkaitan dengan program reforma agraria, ini sebenarnya meneruskan cita-cita besar Bung Karno. Kemudian dari Partai PDI Perjuangan pun selalu berbicara persoalan reformasi agraria. Juga persoalan yang sering didengungkan oleh Partai PDI Perjuangan adalah bagaimana tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga muncul pemikiran-pemikiran dari partai akan ada program redistribusi tanah. Alhamdulillah Presiden kita ini presiden yang benar-benar tadi merupakan anak ideologisnya Bung Karno. Kemudian salah satu program unggulan Presiden Jokowi adalah bagaimana kebijakan politik pertanahan nasional itu ingin agar semua bidang tanah
itu terpetakan. Kemudian yang kedua tersertifikatkan, artinya terdaftar. Ini satu kebijakan politik yang luar biasa. Kemudian juga yang tidak kalah hebatnya di jabatan kedua Pak Jokowi ini, dia juga mengeluarkan kebijakan politik di sektor pertanahan berupa peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Nah, salah satu subjek dan objek reforma agraria adalah persoalan-persoalan yang juga di dalamnya ada persoalan konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kemudian kejahatan-kejahatan pertanahan. Nah, ketika berbicara itu semua mulai konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kemudian kejahatan pertanahan, di situ melibatkan banyak artinya banyak pelaku komunitas. Ada yang dari internal birokrasi negara, kemudian juga ada dari unsur di luar birokrasi negara, ada advokat, ada macam-macam lah yang terlibat di sana. Ya, Pak Arianta ya. Pak Arianta juga sekarang masih di Komisi 2 DPR RI. Antara lain yang bidangnya masalah pertanahan. Kemudian menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Rianta tadi, ya, sebetulnya Pak Jokowi sudah punya program baru lagi nih. Yeah. Dulu waktu periode pertama beliau menjabat sebagai presiden, ya, beliau sangat perhatian seperti saya sampaikan tadi, yaitu terhadap pensertifikatan tanah dengan istilahnya gratis. Yeah. Maka waktu itu kita dari Komisi 2 juga ya melakukan pengawasan. Kalau misalnya ada yang pungli atau misalnya masih ada yang meminta uang dalam pengurusan PTSL itu, ini betul-betul ditangkap. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah mengeluarkan lagi nih perintah atau instruksi, ya, yaitu sikat, istilahnya sikat mafia tanah. Kemudian yang terakhir ini beliau berbicara di Jawa Timur kalau tidak salah, mohon maaf ya, yaitu mengatakan gebuk itu mafia tanah. Nah, bagaimana ini alat gebuknya? Bagaimana dorongan DPR Komisi 2 supaya bisa betul-betul menggebuk mafia tanah ini? Bagaimana Pak Rianta? Baik, ini kebetulan host ini juga bintang 2 Irjen. Kemudian kalau mohon maaf, saya juga alumni dari Polri. Jadi apa yang disampaikan Pak Edi Kusuma ini menarik. Karena keinginannya Pak Jokowi sikat dan gebuk. Nah, apakah sikat dan gebuk itu sudah ada perangkat undang-undangnya untuk bisa ke sana atau belum? Saya akan mengatakan belum. Karena kalau berbicara masalah penanganan tindak pidana pertanahan, kalau selama ini yang ditangani oleh Polri, pengenaan pasalnya itu kan tetap masih pakai pasal-pasal dalam KUHP. Contohnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen palsu di dalam yang digunakan oleh pemohon untuk memperoleh sertifikat, itu kan paling diarahkan ke pasal 263, 264, 266, mungkin itu, kemudian 55, 56, atau kalau yang berkaitan KUHP. Kemudian juga kalau di situ ada penipuan atau penggelapan ya 372, 378 KUHP. Tapi nanti dulu yang sudah disebutkan oleh Pak Rianta itu bisa itu menangani ini atau menyikat atau menggebuk mafia tanah dengan undang-undang itu. Itu masih kurang. Pasal-pasal itu. Jadi ada lagi yang berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa hak. Kalau tidak salah itu diatur di peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 60-an kalau tidak salah. Tentang penguasaan tanah tanpa hak. Tapi ini mohon dikoreksi yang terakhir ini undang-undangnya itu benar enggak? Tapi saya kelihatannya masih ingat-ingat itu.
PRP nomor 51 tahun 60 tentang penguasaan tanah tanpa hak. Di mana sanksi pidananya itu hanya tindak pidana ringan. Jadi sanksi pidananya hanya 3 bulan. Padahal menguasai tanah milik orang lain tanpa hak, dengan etiket buruk, dengan etiket yang tidak baik. Lah saya berpikir dengan pola-pola mafia lagi. Dengan pola-pola mafia. Nah, saya punya satu pemikiran, punya satu gagasan, punya satu ide. Bagaimana kalau teman-teman penyidik, baik itu penyidik di kepolisian, kejaksaan maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi, ini bagaimana kalau diarahkan ke tindak pidana pencucian uang? Karena yang kejahatan pertanahan saat ini saya akan mengatakan ini kejahatan yang apa ya? Jadi instruksi presiden ini untuk gebuk dan sikat mafia tanah itu betul-betul kita kerahkan Polri ya, Polri, Kejaksaan dan KPK maksudnya gitu. Di sana. Ya. Kemudian juga kita terapkan undang-undang TPPU itu. TTPU. Ya. Atau tadi yang berkaitan dengan apa Undang-Undang 51 tahun 60 tentang penguasaan tanah tanpa hak. Ini kita revisi. Iya. Atau kita undang-undang apa supaya lebih jelas? Penguasaan tanah tanpa hak. Undang-undang nomor 51 tahun 60. Kalau ini tidak salah tapi 51-nya benar. Iya. Hanya 60-nya itu 60 atau jadi, 61 itu aja. Undang-undang itu perlu direvisi supaya dia menggigit ya terhadap mafia ini ya. Atau dirubah sama sekali. Ya. Agar sanksi pidananya itu kalau perlu hukuman seumur hidup. Karena agar memberikan efek jera. Iya. Iya. Jadi betul-betul sebetulnya ya instruksi presiden tentang sikat dan gebuk mafia tanah ini harusnya kita sambut dengan apa? Dengan membuat undang-undang. Membuat undang-undang. Lah kalau menurut pandangan saya secara sistem itu presiden kita dorong untuk bisa mengeluarkan perpu. Ya. Walaupun ini tafsirnya mungkin masih banyak tafsir pro kontra. Ini dalam kegentingan yang memaksa tidak. Tapi dengan adanya fenomena gunung es terhadap persoalan-persoalan tindak pidana pertanahan atau kejahatan pertanahan yang sekarang muncul dan ini akan muncul terus. Lah, ini juga yang paling cepat itu presiden kita dorong untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang bisa betul-betul bisa menggebuk. Yang bisa menjawab Perpres 86 tahun 2018. Ya. Karena perpresnya sudah benar, sudah bagus sekali. Ya, terima kasih dulu. Mungkin ini dulu kita beralih dulu kepada Dr. Andreas ya. Bagaimana pendapat ini Dr. Andreas? Pertama masalah mafia tanah, kemudian nanti mungkin bisa diterangkan kepada penguasaan aset-aset dari ex BPPN. Mungkin silakan Pak. Ya. Baik, jadi kalau bicara mengenai mafia tanah, rasa-rasanya sih untuk menuju penyelesaian akhir itu begitu sulitnya. Kenapa begitu sulit? Coba bisa dibayangkan, mafia tanah, suka atau tidak suka, dia mempengaruhi oligarki. Bukan hanya itu, mafia tanah itu hampir semua di finalisasi daripada hukum pertanahan kan, menuju kepada sertifikat itu ada di BPN. Ya. Jadi mereka ini udah menguasai sampai sedemikian rupa. Bahkan yang lebih gila lagi dari mafia tanah nanti berubah bermetamorfosis menjadi mafia pengadilan. Jadi secara fisik, secara sertifikat ya, semua dibuat menuju kepada siapa? Penguatannya kan BPN yang mengeluarkan sertifikat itu. Sementara nanti kalau memang ini sertifikatnya palsu, ya terjadi adanya namanya menggugat dari yang punya sertifikat asli, lah dia juga udah berubah lagi tadi menuju kepada pengadilan. Nah ini yang terjadi yang itu ada pengadilan jadi. Oh jelas. Makanya mafia tanah otomatis dia akan menguasai pihak terkait yang berhubungan dengan aset atau sertifikat, tapi kan pada endingnya ya itu akan menuju ke pengadilan perdata.
Nah, dari perdata pun nanti bisa berubah lagi menjadi pidana. Jadi orang-orang yang punya aset ini, yang punya sertifikat asli, banyak itu dikalahkan. Apalagi orang kecil, bagaimana ngurusnya? Iya. Apalagi mereka misalnya dalam mengurus ini harus kepada bayar lawyer misalnya. Iya. Nah, di sini gunanya gerakan anti mafia tanah yang diketuai oleh Pak Rianda. Ayo kita bantu masyarakat ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dulu. yang berkaitan dengan ini tadi, aset-aset BPPN. Iya. Kalau kita lihat lagi, mafia tanah ini kan banyak. Ada yang main kuasai aset, ada yang boleh dibilang nih baru bayar sebagian nih, tahu-tahu udah digembok. Oh, itu banyak, Pak. Udah dikuasai. Nah, kalau sekarang nih ex BPPN berarti Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ini sudah dibubarkan. Tapi dalam kurun waktu menuju pembubaran, mereka kan pintar. Mula-mula adalah BPPN, dibentuk 5 tahun. Setelah itu ganti wadah PPA itu ya. menjadi PPA, Perusahaan Pengelola Aset. Hebatnya lagi 5 tahun ini berubah lagi, diserahkan lagi kepada Dirjen Kekayaan, kepada DJKN. Nah, tadi pertanyaannya siapa yang mengubah? Ya, kita semua tahu lah, ya. Nah, sebut aja pemerintah. Sebut aja. Oke. Atau Think tanknya siapa? Ya, itu ada di pemerintah. Kemenview atau BPPN-nya sendiri? Yang pasti itu adalah think tanknya, benar-benar think tank ya. Itu adalah awalnya itu kan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ya. Ya, pada saat bank likuidasi, terjadi likuidasi tutup, ya kan? Itu kan karyawan-karyawan bank juga direkrut, orang-orang perbankan. Ke BPPN? Iya, masuk ke BPPN. Ya, kemudian siapa di oknumnya ini? Ya, kita suka atau tidak suka. Jadi, siapa yang menangani perbankan di Indonesia? Instruksi Presiden tentang sikat atau gebuk mafia tanahnya susah dong kalau gitu. Kalau berhubungan dengan ex BPPN, awalnya susah. Tapi nanti akan menjadi mudah. Kenapa akan menjadi mudah? Karena BPPN ini suka atau tidak suka juga. Kenapa bisa selalu? Atau seperti Pak Rianta bilang tadi, keluarkan perpu ya. Itu Gitu. memang finalnya. Pada saat itu terjadi, Ya. semua aset kembali. Ya. Nah, kita bicara ex BPPN, Pak. Ya. Tadi dicontohkan bahwa orang yang lagi menjaminkan sertifikatnya di bank, tiba-tiba banknya tutup. Lalu si orang ini bingung, saya harus bayar kemana? Nggak tahu. Nah, kemudian tiba-tiba datang nih dari leasing atau perusahaan apa, ya, untuk menagih. Wah, karena banknya tutup, ini udah dibeli nih hak tagihnya. Jadi memang terjadi suatu lingkaran ya permasalahannya ya. Sebenarnya udah bukan lingkaran lagi, ini udah sistem. Iya. Jadi Kusut, karena sistem yang apa sistemnya mengatur. kusut? Nah. Iya dong. Enggak, bagus, Pak. Oh, sistem bagus. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ya kusut juga. Contohnya, pada saat kami melaporkan ini ke KPK yang tadi kami sebut, apakah itu bisa selesai masalahnya? Tidak. Iya, iya. Iya. Terima kasih Pak Siap. Andreas ya. Kemudian kembali ke Pak Rianta ya. Yang berkaitan dengan mafia tanah ini juga berkaitan dengan instruksi Presiden, sikat, gebuk. Ini sebetulnya Presiden udah kesel nih mungkin melihat situasi atau menerima laporan-laporan dari lapangan. Nah, bagaimana saran pendapatnya Pak Rianta selaku Komisi 2 ini, selaku juga tadi gerakan anti mafia tanah ini, ya bagaimana ini menanggapi atau menyambut instruksi Presiden tersebut? Baik, prinsipnya kalau menurut saya negara jangan sampai memberikan ruang pada kejahatan, kepada penjahat. Itu prinsip. Dan yang kedua, negara ini harus kuat. Negara harus hadir, negara harus berwibawa. Tapi wujudnya mungkin harus lebih konkret Pak, karena Bapak kan anggota DPR.
wujudnya ini kuat dan ini saya mau ke sana. Jadi oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan kejahatan pertanahan, baik yang non ex BPPN itu harus di Presiden kita dorong untuk mengeluarkan Perpu. Ini kalau menurut masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia ini sudah situasinya genting. Benar. masalah pertanahan ini. Masalah pertanahan, coba bayangkan, ini dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat, itu kan semuanya ketika berhadapan dengan korporasi besar, itu selalu kalah. Karena apa? Mesti masyarakat kecil, masyarakat adat, itu selalu dikriminalisasi. Karena memang fakta hukumnya itu memang begitu. Ya. Jadi ketika korporasi membuat satu laporan pidana ke Polri, kemudian Polri melakukan pelayanan hukum terhadap laporan itu, pasti apa yang dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat kecil atau masyarakat miskin itu terbukti. Ya. Ini persoalannya. Iya, iya Pak Rianta ya. Waktu juga nih berjalan terus ini. Jadi mungkin intinya ya, instruksi Presiden sebetulnya tentang masalah mafia tanah yang ada di Indonesia ini sudah sangat jelas dan tegas. Malah beliau mengatakan sikat, gebuk itu mafia tanah. Nah, hanya saja alatnya bagaimana? Iya. Tentunya pertama kita mendorong Polri, Kejaksaan sampai ke Ya kuncinya KPK. Polri. Karena Kuncinya di kalau Polri. juga menurut saya ini mafia tanah ini mulai dari RT, lurah, jangan-jangan di dalam tubuh kepolisian ada atau di Kejaksaan, kemudian juga di BPN ini. Nah ini harus kita siapkan alat yang berupa Perpu yang bisa mengatur ini sehingga bisa penegak hukum kita bisa betul-betul bisa menggigit ya terhadap perilaku mafia tanah ini. Ya. Nah mungkin itu. Tapi saya tak menambahi, kenapa Presiden harus kita dorong mengeluarkan Perpu? Karena kita tahu bahwa di dalam pasal 7, pasal 8 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di sana ada hierarki perundang-undangan. Kalau dulu tata urutan peraturan perundang-undangan. Lah, kondisi saat ini bahwa Presiden mengeluarkan kebijakan baik berupa PP maupun berupa peraturan Presiden, ini ada yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau upaya gebuk dan sikat Presiden untuk persoalan kejahatan pertanahan tanpa Presiden didorong mengeluarkan Perpu itu sulit. Karena ketika undang-undangnya mengatur A, kemudian Perpres itu. Intinya sudah jelas Pak Rianta ya. Waktu jualan ini. Tapi disimpulkan dulu, diperkuat Pak. Iya. Selain yang Bapak bilang tadi Perpu itu adalah endingnya, tapi pada saat pelaksanaannya perlulah dibentuk namanya badan independen. Kalau sampai ada badan independen yang mengurusi masalah mafia tanah, masuk ke situ. Sebenarnya sudah. Ya udah, ini mungkin serahkan ke Polri, Kejaksaan sudah selesai, tinggal nanti itu diawal bersama rakyat. Jadi masyarakat, rakyat. Ini menarik sekali ya, Pak Rianta ya, Pak Andreas ya, masalah mafia tanah ini ya. Karena ini menyangkut harkat ini ya, harkat rakyat secara keseluruhan ini. Nah, kita juga titip nih kepada Pak Rianta ya. Karena betulnya Pak Rianta di Komisi 2 dan beliau Komisi 2 itu termasuk yang menangani atau membidangi masalah pertanahan. Terima kasih perbincangan sore hari ini. Lain kali mungkin bisa bertemu lagi dengan dari Komisi 2 Pak Rianta ini dengan saya ini. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.